yang sebelumnya sudah kita diskusikan di pertemuan minggu lalu gitu ya, terkait dengan prinsip kerja, terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam elektroforesis, lalu jenis-jenis elektroforesis, di mana elektroforesis gel itu ada dua, tergantung dari media penyangganya gitu ya. Kalau dilihat dari media penyangganya, ada yang berupa agarus, ada yang berupa apa namanya SDS stage atau SDS polyacrylamide gel gitu ya. Yang mana untuk SDS page sudah saya sempat jelaskan di perkuliahan kita, lalu di agarusnya itu sendiri itu kita jelaskan juga kemarin didiskusikan di pertemuan kemarin gitu ya. Sebelumnya di sini ada kakak Asdos nih, ada ini lagi deh ya, pretest lagi ya, cukup ya sudah ya? Tidak ada Ibu, sudah Bu. Oke. Oh ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, hari ini saya akan memberikan dulu artinya memberikan video lagi gitu ya, melakukan jadi flashback dulu nih mengenai elektroforesis. Ya, kemarin sudah sempat kita diskusikan bedanya gel agarose dengan SDS pitch itu apa, yang mana resolusinya lebih baik, begitu kan ya? Sudah kemarin kita diskusikan. Jadi saya akan share lagi video mengenai elektroforesis yang dalam hal ini fokus ke agarus aja gitu ya. Nanti setelah kita selesai menonton video itu, baru saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung bobot molekul dari suatu nukleotida ataupun suatu bobot molekul dari suatu protein gitu ya, dengan memanfaatkan elektroforesa SDS page gitu ya. Dan elektroforesis ini tidak hanya digunakan untuk analisis tadi untuk penentuan bobot molekul ataupun menentukan base pair dari nukleotida, bisa juga digunakan untuk analisis kualitatif. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Analisa kualitatif itu seperti apa. Setelah itu nanti akan saya berikan data. Nah, itu kan Allah di rumah dibuat laporannya. Untuk saat ini saya tidak membuat breakout room gitu ya. Kita lanjut aja di paralel, jadi di room yang besar ini untuk nanti saya diskusikan. Di sini ada Astos. Memang bertugasnya Astosnya cuma berlima ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya, betul ya? Kebetulan yang lain sedang tidak bisa Ibu. Nah ya, berarti karena memang tidak bisa juga breakout room, jadi saya tidak bagi lagi gitu ya, tidak dibagi, nanti di dalam kelas besar aja. Nanti akan saya berikan satu contoh soal, nanti kalian kerjakan, nanti kita tunggu dalam waktu 15 menit mungkin. Siapa yang bisa men-share jawabannya, kita diskusikan gitu ya. Oke, saya share dulu mengenai video. Nah, kebetulan saya connect dengan YouTube gitu ya. Kita tonton dulu nih YouTube-nya mengenai elektroforesis menggunakan gel agarose. Tunggu sebentar, di mana itu? Nah, ini dia. Agarose gel elektroforesis. Apakah sudah terlihat, Dek, di layar, Dek? Sudah, Ibu. Oke. Kita flashback lagi ulang, nanti kan saya berikan data, nanti baru kita belajar mengenai pemanfaatan dari elektroforesis untuk penentuan bobot molekul ataupun nukleotida ataupun base pair dari suatu nukleotida, dan juga nanti untuk analisis kualitatifnya itu seperti apa gitu. This video will take you through the process for loading and running DNA samples on an agarose gel. You will be using a mini subcell to perform agarose gel electrophoresis. The subcell has an electrode wire running across the bottom of each end. This provides for an electric current to pass, which separates the DNA fragments in the samples. First, align the gel so that the wells are closest to the negative or black electrode. DNA is negatively charged and will move from the negative electrode through the gel toward the positive or red electrode. Place the agarose gel into the gel chamber.
Add electrophoresis running buffer to the reservoirs at each end of the gel chamber, and keep adding buffer until the wells in the gel are covered by at least 2 millimeters of buffer. Lu, pating cerocok ye. Pating colok. Place your samples to be loaded in the correct order according to the lanes they are assigned to be run in. Check your lab protocol for this information. Gede-gede. To obtain a DNA sample, simply depress the plunger under adjustable micropipette to the first or soft stop. Holding the plunger down, insert the tip of the pipette into the microtube in the DNA sample. Place the tip close to the bottom of the sample, then slowly release the plunger button. When loading the samples, keep the pipette tip perpendicular to the row of wells. This will reduce the risk of accidentally puncturing the well with the tip. While the tip of the pipette tip breaks the surface of the buffer and is located just above or just inside the well. Slowly apply pressure to the plunger button and observe as the sample fills the well. Make certain you stop at the first stop on the pipette, pause, then slowly remove the pipette while keeping your thumb down on the plunger. Once all the samples have been loaded, avoid any bumping or movement of the gel chamber. This might result in the sample spilling into adjacent wells. Place the lid on the gel chamber with the terminals correctly positioned to the matching electrodes on the gel chamber, black to black and red to red. Connect the electrodes to the power supply, again making certain the electrodes match the terminals on the power supply, red to red and black to black. Switch the power supply on. Then set the correct constant voltage for running the samples. See your lab protocol for this information. If a timer is available on your power supply, set the clock for the proper time for your run. Press the start button to begin the flow of current that will separate the DNA fragments. At this point, you should be able to see bubbles coming from the wires at each end of the gel box. Notice that the positive or red electrode has fewer bubbles than the negative or black electrode. In a few minutes, you should see the samples begin to migrate from the wells into the gel. Notice as your DNA samples run, the dye front moves from the negative electrode towards the positive electrode. Jadi di situ sudah jelas ya, dan kalian juga sudah kita sudah mendiskusikan terkait dengan bagaimana media penyangga tersebut. Di situ pasti ada sumuran gitu ya, nanti ada tray di situ atau sisir yang digunakan nanti untuk memberikan tempat untuk bisa sampel tuh masuk gitu ya ke dalam sumuran-sumuran tadi. Dan adanya buffer, fungsi buffer adalah untuk nanti sebagai media, sebagai fase pembawa atau mobil pace-nya gitu. Jadi sebagai mobil pace, jadi yang mempertahankan arus gitu ya, sehingga nanti arus inilah yang membuat sampel-sampel itu akan bergerak gitu ya, dari positif menuju ke kutub negatif kan gitu. Nah di sini saya perjelas lagi, tadi saya lihat yang mana itu ya, mengenai praktikum 14 menit. 4 menit Odessa. Ini. Beli semua di Shopee. Berikan ia Milo yang penuh nutrisi untuk tubuh aktif dan berenergi sepanjang hari. Integrasi molekul DNA yang perlawanan Ya, dengan cepat ya. Electron
Elektroforesis DNA umumnya menggunakan metode elektroforesis gel agarose. Hal ini menggunakan prinsip yakni melibatkan fase stasioner yang berupa gel agarose dan fase gerak berupa wafer. Jadi elektroforesis itu sama dengan kromatografi ya. Prinsipnya adalah suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi antara stationary phase dengan mobile phase atau fase diam dengan fase gerak. Di mana fase diamnya itu adalah berupa media penyangga yang dalam hal ini adalah berupa gel agarose kan begitu ya. Yang mana kalian sempat dipresentasikan juga oleh teman-teman kalian di kelompok kemarin bahwa persentase atau konsentrasi agarose yang berbeda gitu ya akan mempengaruhi juga kerapatan pori-pori dari media penyangga tersebut, sehingga perbedaan konsentrasi agarose ini juga mempengaruhi pemisahan yang akan dilakukan. Jadi kalau misalkan semakin kecil dia base pair nukleotida yang ingin dipisahkan, berarti kita menggunakan konsentrasi gel agarose yang semakin tinggi gitu ya, sehingga pori-porinya makin kecil sehingga nanti dia bisa pemisahannya lebih baik untuk memisahkan base pair nukleotida yang lebih kecil. Lalu ada mobile phase. Mobile phase di sini adalah berupa buffer. Nah, buffer yang digunakan adalah buffer TBE gitu ya, yang nanti akan artinya membawa sampel tersebut dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Gunakan sebagai buffer elektroforesis dikarenakan memiliki kapasitas buffer yang tinggi pada titik isoelektriknya. Kandungan porat pada TBE bertindak sebagai konduktif ion sehingga dapat mempertahankan keseimbangan ion H+ dan OH- yang dihasilkan oleh elektroda. DNA marker adalah segmen DNA yang spesifik dan telah diketahui ukurannya. Tujuan dari DNA marker adalah memudahkan pembacaan ukuran DNA sampel.
Jadi ini karena kita pakai buffer, kadang-kadang buffer tuh menimbulkan gelembung ya. Jadinya tuh dibuat sedemikian rupa, dia agar nanti tidak menghasilkan gelembung yang akan mengganggu pada saat proses visualisasi atau identifikasi dari gel. Nah, nanti akan diberikan sinar di sini, makanya akan muncul sampai mana pergerakan dari sampel tersebut. Karena kalau gelembung kan mengganggu ya, takutnya malah ada apakah itu tanda, apakah itu memang sampel itu berhenti di sana atau karena gelembungnya gitu ya, sehingga harus hati-hati. Nah, dia akan diamati dengan dihidupkan intinya. Dia connect dengan laptop ya, sehingga terlihat jelas. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan memberikan oke, saya close dulu. Oke. Saya mau tunggu sebentar. Ini bermain sepertinya. Saya stop sharing aja dulu. Stop sharing dulu. Ini sebentar saya buka dulu data. Nah, jadi kita di sini sekarang belajar bagaimana untuk mengolah data gitu ya. Kita mulai. Adobe Reader has recovered. If you click no, your changes will be lost. Saya tidak. Yes. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Apa sudah terlihat, Dek? Sudah, Ibu. Oke, nanti kita akan belajar. Nah, seperti ini. Misalkan nanti ini kebetulan menggunakan elektroforesis berupa SDSPC ya. Saya contohkan aja misalkan. Jadi ini bisa digunakan untuk analisa kualitatif. Nah, misalkan nih interpretasi hasil elektroforesis. Misalkan seperti ini. Di bawah ini ada gambar hasil elektroforesis yang diperoleh dari praktikum isolasi DNA buah tahun yang lalu. Sebutkan 2 kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil tersebut. Jadi di sini ada DNA sel epitelial, ada DNA sel epitelial pada sumuran A, sumuran sumur 6, sumur 5, 1 dan 4 adalah sampel. Ada DNA mangga, ada DNA pisang, gitu ya. Siapa yang bisa? Ya, ini adalah salah satu analisa kualitatif. Jadi kita bisa menyimpulkan sesuatu di sini dari hasil yang didapat. Ada yang mau berpendapat mungkin? Kalau ada silakan. Ada? Salah tidak apa-apa, yang penting berani mencoba dulu. Silakan. Sekarang tanggal 9 Desember 2020. Izin mencoba, Bu. Ada Bung Is sama Julio ya. Silakan Bung Is dulu. Baik, Bu, mohon maaf jika salah. Ini berdasarkan sepengetahuan saya. Jadi di elektroforesis, baik itu agarus maupun SDS page, nanti kan kita ada giniin pakai DNA marker.
Ya. Nah, itu ada dua nama gitu. Berarti salah satunya itu adalah DNA marker. Mungkin yang 3 atau yang 4 adalah DNA marker begitu. Di mana nanti kita nyatakan dia bahwa benar itu DNA dari sampel, itu kita lihat berdasarkan ketebalan dari hasil elektroforesisnya itu. Nah, yang ketiga sama yang keempat itu ketebalannya hampir sama, yang dimana artinya dia itu memang benar adalah DNA dari pisang begitu, Bu. Terima kasih, mohon maaf jika salah, Bu. Ya, enggak apa-apa, Kong Is. Makasih pendapatnya. Silakan, Julio. Ada pendapat lain tuh sama? Kurang lebih sama Ibu sudah Izin dijawab. berpendapat itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin berpendapat itu. Ya, silakan Yunia. Ya, Bu, menurut pendapat saya untuk DNA marker nomor 3 yang DNA pisang dan DNA nomor 3 dan 4 itu kan menghasilkan pita DNA yang tebal seperti itu, Bu. Jadi yang pernah saya baca, apabila menghasilkan pita DNA yang tebal seperti itu, berarti dia itu memiliki arti bahwa DNA pada pita tersebut itu mempunyai konsentrasi yang tinggi. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Terima kasih. Oke, dari konsentrasi. Ya, betul. Lanjut, ada lagi yang lain? Silakan, boleh berpendapat. Jadi berpendapat Ibu, tapi Ya, sedikit. silakan. Jadi saya lihat dari hasil elektroforesisnya ini, saya bisa menyimpulkan bahwa dari sampel 1 sampai 6 itu dari ketiga sampel ternyata panjang dari DNA-nya itu mirip-mirip Ibu, jadi sama, sehingga kita bisa lihat dia sejajar dari hasil elektroforesisnya. Seperti itu Ibu, bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, ayo. Menambahkan lagi, Bu. Boleh, silakan Yunia. Ya, Bu. Jadi melihat tadi juga dari jawaban Julio, itu kan yang saya lihat yang DNA nomor 1 itu yang kelihatannya paling jauh seperti itu, Bu. Jadi yang menurut saya baca, apabila kita DNA itu letaknya lebih jauh dari sumber, berarti dia itu memiliki ukuran DNA-nya itu lebih besar, sehingga pasangan basa itu lebih sedikit, sehingga akan bermigrasi lebih cepat dan lebih jauh dari sumbernya. Mohon dikoreksi. Oke. Ya. Oke, baik. Saya mau meluruskan dulu ya. Ini adalah sumurannya ya. Nah, ini kelihatan nggak tampak ada kosong-kosong. Ini adalah sumuran. Ini bekas tray-nya. Bekas sisir yang nanti sampelnya dicelupin nih. Sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dari sini akan diberikan arus dan dengan penyangga buffer, maka dia akan menuju ke kutub yang berlawanan. Menuju ke sini nih. Nah, kalau dilihat kan hampir sejajar ya ini ya, hampir sejajar. Ya, betul tadi seperti yang mengatakan Yunia bahwa konsentrasi. Kalau misalnya ketebalan itu bukan berarti bahwa dia itu pasti gitu ya. Yang lainnya pun juga sama. Kalau sudah menghasilkan sinyal yang sama ya kemungkinan sama ini ke semuanya ke 6-6-nya. Cuman dia kenapa dia sangat tebal gitu ya. Pertama mungkin karena memang betul konsentrasinya yang berbeda dengan yang lain gitu ya, artinya jumlah sampelnya yang lebih banyak, atau mungkin pada saat preparasi mungkin dia tidak bisa, yang lainnya itu tidak bisa menghasilkan ekstraksinya itu loh, mengambil zat ataupun protein yang sama itu, artinya tidak bisa mengambil protein yang dengan jumlah tertentu tidak sebagus dari DNA pisang. Itu bisa juga gitu. Jadi kalau besarnya spot atau jelasnya spot itu betul dari konsentrasi ya, bukan analisis kualitatif itu dengan melihat bahwa spotnya lebih besar, oh berarti dia lebih jelas, ini lebih jelas, betul lebih jelas, dan ini memang betul-betul ini yang sesuai. Yang penting sudah ada tanda aja, sudah bisa dikatakan dia sama gitu. Tapi kalau misalkan jelas tidaknya itu tergantung dari konsentrasinya gitu ya. Ada lagi yang mau berpendapat lain sebelum saya mengomentari? Ada? Karena memang soalnya nggak jelas gitu ya, jadi soalnya cuma seperti ini gitu ya. Kalau ada lagi sebelum saya mengomentari. Nah ya, jadi kalau kita lihat ya,
kita kan lihat di sini dia ada DNA sel epitelial. Kalau dari saya gitu ya, bahwa kita bisa melihat bahwa mangga dan juga pisang DNA-nya itu adalah merupakan DNA dari sel epitelial gitu. Jadi sama-sama berupa sel epitelial dia, mangga maupun pisang, karena dia memiliki RF atau waktu atau jarak trackingnya itu sama gitu. Itu yang dapat saya. Jadi dua kesimpulannya ya, DNA mangga merupakan DNA sel epitelial, cuman mungkin di sini pada sumuran nomor 2 tidak terlihat dia. Nah, ini perlu diklarifikasi lagi apakah memang betul karena memang bukan merupakan DNA sel epitelial, atau pada saat proses ekstraksinya yang mungkin kurang sesuai sehingga menyebabkan dia tidak terlihat di sini satu pada sumuran nomor 2. Sedangkan yang lain itu sama semua gitu. Jadi dia merupakan suatu DNA sel epitelial ini, mangga ataupun pisang pada sumuran 1, 3, dan 4. Itu kok dari saya. Ada lagi yang berpendapat lain? Sudah? Lalu ada lagi. Ini sekarang menarik nih. Interpretasi hasil elektroforesis agarus. Anda diminta untuk membantu seseorang menginterpretasikan hasil DNA fingerprinting di mana sampel-sampel DNA diperbanyak. Jadi gini, kapan tuh ya? Minggu lalu juga sempat ya kalian mengatakan bahwa ini dilakukan suatu polimerisasi dulu nih. Nah, tujuan polimerisasi itu untuk memperbanyak ya. Jadi PCR itu digunakan untuk memperbanyak jumlah DNA. Karena kadang-kadang kalau nggak diperbanyak maka tidak terlihat dia oleh detektor. Sehingga diperbanyak dia sekian siklus gitu. Kalau misalkan ingat dengan swab ya, swab PCR, apa sih maksudnya swab PCR itu gitu. Jadi swab itu kan diambil sampel itu berupa lendirnya kita nih yang ada di saluran pernafasan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak PCR, jadi lendirnya itu, sampelnya itu hanya dibiarkan begitu saja kita deteksi, itu nggak mencukupi gitu loh. Tidak mencukupi untuk terdeteksi karena nggak sensitif. Sehingga dia butuh banyak sampel, artinya butuh banyak pengulangan, maka direplikasi dia dengan teknik PCR ini. Diperbanyak dia gitu. Nah, ada yang namanya di situ siklus time-nya berapa, CT-nya itu berapa, biasanya gitu kan. Kalau misalkan dikatakan dia CT-nya itu di bawah 20, maka bisa dia terdeteksi sebagai positif COVID gitu ya. Berarti misalkan, atau misal sampai di rendah dia 10, artinya dengan 10 kali siklus, artinya dengan 10 kali pengulangan sudah terdeteksi ini COVID gitu. Berarti yang benar-benar dia virusnya itu banyak ada dalam tubuh gitu. Tapi kok misalkan artinya sudah 40 siklus dia tidak terlihat karena kan detektornya itu hanya bisa melihat sampai dengan 40 siklus nih. Nah, 40 siklus. Sehingga kalau misalkan dia lewat, mungkin aja ada di situ, tapi dia butuh mungkin perbanyakan lagi menjadi mungkin sampai 50, tapi kan detektornya nggak terlihat. Sehingga dia ada kesimpulan bahwa dengan 40 siklus dia tidak terdeteksi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata sekarang dia OTG nih, dia nggak merasakan apa, tapi ternyata nilai CT-nya itu 35 gitu, sedangkan detektor tuh batas deteksinya tuh 40. Berarti di situ dia baru ke 35 siklus dia diulang baru dia terdeteksi dia COVID. Oh, berarti virusnya di sana lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalkan 10 aja sudah muncul, sudah terdeteksi oleh detektor, wah berarti ini banyak sekali kumannya, banyak sekali SARS-CoV-2-nya gitu ya, virus SARS-CoV-2-nya itu yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi PCR itu digunakan untuk menggandakan, jadi untuk memperbanyak gitu ya. Jadi sampel DNA diperbanyak dengan teknik PCR serta dicernakan dengan enzim retriksi tertentu biar menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang unik. Nah, di bawah ini adalah hasil protokol tersebut yang dilaksanakan untuk membuktikan hubungan darah di antara seorang anak. Jadi misalkan ada kasus artis kan banyak begitu ya. Apakah ini anak saya atau karena orang lain, dah ini aja tes DNA aja. Nah, dari tes DNA itu dicurigai berasal dari 3 orang nih, X, Y, dan Z. Menurut kalian
Di antara orang X, Y, dan Z ini, siapakah sebenarnya orang tua dari si anak tersebut? Nah, ternyata adapun elektroforegram dari DNA dari si anak adalah seperti ini. Kalau kita lihat, tak kecilin ya biar kelihatan semua. Nah, ini sekarang silakan siapa mau berpendapat. Nah, menurut Anda nih, menurut adik-adik sekalian, nah ini ya salah satu manfaat dari elektroforesis agarus, gitu ya, untuk mendeteksi DNA gitu. Dari sini kita bisa menentukan secara kualitatif yang mana dari DNA ini yang hampir mirip, makanya terada kemiripan berapa persen gitu. 99,9%, oh berarti ini anaknya gitu. Nah, ini kalau menurut kalian nih, dan silakan sebutkan nama NIM dan terangkan jawabannya atau alasan kalian. Kita bebas berpendapat ya, silakan berpendapat sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin saya utamakan dulu yang selain Bung Is, Julio, dan Junia, karena sudah sempat berpendapat. Mungkin kalian silakan. Dua, Bu, sebelum berpendapat. Ya, silakan flow dulu ya. Siapa? NIM 2 ya, Armida Asia. Nanti baru flow ya. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Armida Asia Farhani, Bu. Kalau menurut saya, lihat dari hasil DNA si anak itu paling mirip sama orang tua yang dia, Bu, kalau saya perhatikan. Karena dari bentuk-bentuk DNA-nya tuh kebanyakan ada di dia, Bu. Oke, DJ ya. Ya, orang tuanya adalah yang Y gitu ya. Oke, terima kasih Armida. Kalau dari coba kenapa nggak X satu aja alasannya? Tadi kan benar sih dibilang mirip, satu aja, coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya, ini loh Bu, kalau ini dia ada, sedangkan kenapa nggak X, karena ininya nggak ada gitu, seperti itu. Alasannya harus begitu. Bisa? Asia? Armida Asia menjelaskan satu aja alasan. Saya, Bu, yang paling atas hasil DNA-nya, kalau saya perhatikan di Z itu tidak ada yang bentuknya seperti itu. Yang paling mirip itu di bagian Y. Kemudian di X ada, tetapi bentuknya sedikit berbeda dan lebih tebal, Bu, kalau saya perhatikan. Ingat, bentuk itu tidak terlalu bisa melihat ya. Yang seperti saya katakan, ini adalah hanya pemisahan gitu. Jadi nggak bisa kita kok bentuknya berbeda maka itu bukan dari bentuknya, tapi dari RF ya, RF atau jarak trackingnya aja ya. Jadi alasannya tidak berdasarkan ketebalan spot pun juga tidak gitu, tapi adalah RF-nya yang dilihat ya, jarak tracking. Karena tadi kalau misalkan dari ketebalan ya mungkin aja pada saat pemisahannya nggak terlalu bagus. Gimana, satu aja Armida Asia? Iya, Bu, sama seperti yang tadi saya lihat dari hasil DNA si anak, RF-nya tuh yang paling mendekati sama seperti Y, Bu, kurang lebih. Jadi sejajar seperti RF-nya si anak. Oke, baik. Flo, silakan berpendapat. Mungkin Flo kenapa nggak X, kenapa nggak Z? Atau mungkin Flo punya pendapat lain? Mungkin Z atau ya bagaimana? Silakan Flo, tadi sempat buka open. Menurut saya seperti Armida tadi, Bu, yang orang tuanya ya benar, nomor itu yang Y, karena RF-nya yang X itu kayak terlihat lebih menyebar gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Flo. Ada lagi yang lain? Flo, NIM 259. Armida Asia tadi NIM 2 ya. Flo 59. Ada lagi yang lain? Ingin mencoba menjawab, Bu. Ya. Sama jawaban saya kayak Armida sama Flo, tapi menurut saya ada DNA. Kenapa yang X itu karena RF-nya itu ada semua, kenapa yang Y itu karena RF-nya anak itu ada semua di Y gitu. Kalau saya lihat di DNA anak nomor 1, 2, 3, 4, di DNA anak nomor 4 itu X-nya nggak ada bolong gitu, Bu. Jadi kan tapi dia ada gitu. Jadi menurut saya kan otomatis sama gitu, sama yang Y. Kemudian yang Z sendiri, DNA yang mana itu ya? Ada yang bolong juga gitu, Bu. DNA yang paling bawah itu nggak ada juga di Y.
Ya, betul. Ya, Jadi gitu jawabannya. lihat Oke, setelah makasih itu. ya, Lia. Oke, makasih Dewi. Nah, kalau gitu jawabannya saya kasih nilai 100 loh kalau ujian. Tapi kalau misalkan masih tadi jawabannya karena kromosomnya anak itu sama dengan yang Y, sedangkan yang X tuh sama Z tuh beda. Yang mana gitu. Jadi harus memberikan data yang faktual, yang sesuai kayak gitu jawabannya. Jadi karena base pair ataupun nukleotida pada anak itu semuanya ada di Y, Bu. Di mana pada nukleotida yang keempat, nah tadi kan jawabnya Dewi gitu ya, di X itu tidak ada, sedangkan di Z pun juga tidak ada gitu. Jadi seperti itu menjelaskannya, kan lebih enak. Nah, kalau ini juga, ini juga yang di Z ini nggak ada nih. Nah, di Z ini nggak ada gitu. Jadi begitu cara menyampaikannya ya. Oke, saya kira cukup ya untuk analisis kualitatif. Saya mau nunjukin sekarang ke analisis kuantitatif yang dalam ini bukan penetapan kadar, tapi ada untuk menentukan bobot molekul atau base pair dari suatu nukleotida. Sebelumnya saya sudah gitu. Jadi nggak tepat dia di RF-nya si marker kita. Sehingga kita nggak tahu nih bobot molekulnya berapa sih. Sedangkan yang bobot molekul yang mirip mungkin di antara itu gitu. Di antara misalkan bobot molekul 100 dengan 150. Nah, berapa ini di antara ini? Kan banyak angkanya gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya adalah yang perlu kita tahu adalah yang pertama, kita harus tahu dulu jarak total trackingnya. Jarak total tracking itu bisa dihitung dari berapa jarak yang dibutuhkan dari gel penumpuk atau stacking gel ke sampai dengan di ending dari gel pemisahnya gitu ya. Lalu itu merupakan jarak tracking total. Nah, misalkan di sini jarak tracking total 68 mm. Lalu yang perlu kalian perhatikan lagi adalah markernya. Kita harus tahu nih markernya, semua bobot molekulnya dan juga jarak tracking dari marker tersebut. Di mana nanti bobot molekul dari marker tersebut kita logkan, kita buat logaritmenya supaya dia lebih lurus gitu ya, untuk melinearkan nanti. Ya kita logkan bobot molekulnya. Nah, ini log BM ini adalah merupakan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Ya, sumbu Y. Ini merupakan log BM. Sedangkan jarak tracking ini nanti kita olah untuk menjadi RF. Gimana kita bisa mendapatkan RF? RF itu merupakan perbandingan antara jarak tracking dari masing-masing fragmen protein dengan bobot molekul tertentu dibagi dengan jarak total trackingnya. Nah, misalkan nih RF-nya dari jarak tracking 2 ini dengan bobot molekul 260 itu RF-nya 2 dibagi dengan 68. Karena 68 tadi adalah total trackingnya gitu ya. Dapat RF-nya sekian. Jadi ini X. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu nanti kita regresi linearkan. Nanti akan saya terangkan juga, saya simulasikan dengan menggunakan Excel di sini. Nanti kalian bisa cobakan di rumah penggunaannya gitu ya. Jadi dari sini kita regresi linearkan, didapatkanlah persama regresi yaitu Y sama dengan minus 2,3062X ditambah dengan 2,3363 dengan R kuadratnya atau merupakan faktor determinasinya. R kuadrat itu faktor determinasi. Kalau R itu baru koefisien korelasi. Kalau R kuadrat adalah koefisien determinasi. Artinya bahwa
90% itu berhubungan loh sumbu X dengan sumbu Y gitu kalau determinasi. Dengan berbagai macam variabelnya gitu ya. Kalau kita ingin melihat korelasi, berarti menggunakan R saja. Jadi ini tinggal diakarkan saja. Ya, tinggal diakarkan saja. Nah, inilah persama regresi. Sehingga bila kita misalkan nanti kita mendapatkan sampel, ternyata sampelnya itu jarak trackingnya 7 mm, 7 mm. Sedangkan pada marker tuh nggak ada yang 7. Nah, ini kan 2, 6,5, 8. Berarti kan kira-kira di antara ini dia bobot molekulnya. Tapi kita nggak tahu pasti berapa bobot molekulnya karena jarak trackingnya adalah 7 gitu. Lalu gimana caranya kita? Kita tinggal masukkan nanti ke sini. Ya. Nah, X ini kan RF. Sehingga kita hitung dulu nih berapa RF dari 7 mm itu gitu. 7 dibagi dengan 68 dapatlah RF-nya sekian. Nah, RF ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. RF itu kan X, masukkan berapa RF-nya, dimasukkan ke dalam persamaan dapat Y. Y itu adalah log BM. Sehingga BM-nya berapa? Tinggal diantilogkan. Dapatlah BM-nya 125,57. Jadi di antara ini dia bobot molekulnya gitu. Jadi ini adalah analisa kuantitatif tapi bukan untuk penetapan kadar tapi untuk menetapkan berapa bobot molekul ataupun base pair dari nukleotida. Oke, sekarang saya cobakan yang tadi ya, soal yang tadi. Saya akan simulasikan gitu ya. Saya akan simulasikan yang saya kebetulan sudah mensimulasikan sini tapi kan saya coba lagi biar kalian bisa melihat. Mungkin bisa dipraktekkan juga di rumah kalau ada laptop. Atau bisa juga menggunakan kalkulator. Kalkulator saintik ya, jangan menggunakan kalkulator yang biasa itu, kalkulator untuk dagang beras itu jangan. Tapi gunakan kalkulator saintifik, bisa Casio gitu ya, bukan saya jualan di sini. Tapi itu yang bisa digunakan untuk regresi linear. Nah, di sini caranya adalah kita bisa menggunakan Excel. Terlihat ya Dek ya di layar kalian ya. Oke. Jadi di sini kita Excel masukkan ini 260, masukkan semua 135, 95 gitu ya, masukkan. Nah, setelah dimasukkan semuanya 72, 52, 42 dan 34. Nah, ini bobot molekul kan. Nah, kita logkan di sini. Kita cari log. Sorry. Nah, dapat ini tinggal di Oke, ini lalu ada jarak trackingnya. Tinggal disalin aja. Nah, seperti ini. Disalin nih 2, 6,5, 8, 10,5 dan seterusnya. Nanti kita bagi dengan 68 karena jarak total trackingnya 68. Dapatlah RF sekian. Lalu kita sort lagi, dapatlah sekian. Jadi ini adalah X ya. Ini kalau saya ini adalah X, yang ini adalah Y. Ya, jangan bingung. Ya, jadi X itu adalah merupakan RF-nya, sedangkan Y-nya itu adalah log BM-nya. Lalu saya kopikan ke sini, ini X, biar saya nggak bingung, ini X, ini Y. Lalu saya tandai dia, saya bold, lalu saya cari di sini. Kalian pasti sudah bisa juga. Tinggal kita nyari, mana itu ya? Di manakah dia berada? Saya masih data. Juga. Mana saya dapat ya? Home mungkin ya, home, no. Insert. Ya, di insert. Saya dapat, nah ini saya pakai ini tadi. Nah, keluarlah seperti ini. Ya. Oke, saya hilangkan. Nanti kalau misalkan kalian ingin buat judul, nanti berarti bobot molekul dari sampel apa gitu, silakan. Lalu saya tambahkan di sini add redline-nya. Nah, di sini saya masukkan persamaannya. Nah, didapatkan persamaan regresi linear. Inilah persamaan regresi linearnya. Itu. Lalu apa yang kalian lakukan lagi? Nah, seperti itu ya. Lalu saya cari RF tadi. Untuk yang tidak diketahui sampelnya kan 7 mm. Dibagi dengan jarak total tracking 68, dapat dia RF-nya sebesar sekian. Ini adalah merupakan X. Lalu saya masukkan ke persamaan ini.
minus 23062 kalikan dengan sel B20 gitu ya. Jadi ini sel B20 ditambahkan dengan 2,3363 didapatkanlah sebesar 2, ini adalah log BM-nya. Sedangkan saya ingin mencari BM sehingga saya anti logkan. Sehingga bobot molekuler 125,57,32. Nah, itu cara dalam menghitung jadi memanfaatkan elektroforesis untuk menentukan bobot molekul dari suatu sampel. Kalau dalam hal ini sampel protein kalau di sini. Gitu. Sampai di situ ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan dari kalian? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Dek. Sebutkan nama dan NIM. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gangga, NIM 16. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan contoh soal yang dijelaskan Ibu itu kan ada rumus Y sama dengan beberapa angka itu cara nyarinya itu dari mana ya, Bu? Atau mungkin tadi saya kelewat. Caranya Ade bawa Excel nggak? Laptop nggak? Kalau mau kalkulator bisa, jadi nanti tinggal masukin X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti dicari B-nya berapa, A-nya berapa, R-nya berapa, dari situ masukin Y sama dengan BX plus A gitu. Kalau di Excel seperti ini. Masing-masing kalkulator tuh ada caranya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi panduannya. Kan biasanya kalau kalkulator saintifik ada panduannya tuh. Nah, kalau di sini caranya tadi ini, di sort dulu ini. Dah, cari saya di insert ini. Kalau saya pakai Windows, kalau saya pakai Mac beda lagi gitu. Jadi masing-masing laptop ntar coba kalian cari yang berupa ini untuk mendapatkan chartnya ini. Kita milih chart sekarang. Chartnya ini kita pilih. Ini udah bisa Gangga nyari ini? Sudah, Ibu. Nah, sudah dapat ini. Sekarang silakan klik nih. Klik. Nah, biar semuanya tuh semua titik ini tertandai. Tinggal klik kanan, cari add trend line. Add trend line. Klik add trend line-nya. Cari ini. Display equation on chart sama display R kuadratnya ini untuk menentukan berapa koefisien determinasinya. Kalau nggak mau pakai R-nya juga nggak apa-apa. Kita kan butuh hanya Y sama dengan BX plus A-nya ini aja. Bisa Gangga? Saya ulang. Kita ambilnya di format trend line. Jadi kita harus klik dulu nih. Klik dulu nih agar ke semua titik ini tercatat. Ya, klik kanan, cari add trend line. Lalu diklik display equation on chart. Nah, ini persamaannya. Equation-nya ini. Gitu. Bisa Gangga? Baik, Bu. Saya kira tadi untuk mencari Y-nya itu dicari dengan hitung manual gitu. Oh, enggak. Pakai Excel aja. Kalau mau manual ya pakai kalkulator, Dek. Biasanya kalau ujian kan nggak bisa pakai Excel nih, kita orang nggak bawa laptop. Itu pakainya kalkulator. Itu wajib loh kalian bisa nanti untuk buat bersama regresi linear. Nanti kalau misalkan di praktikum analisis farmasi nanti memanfaatkan regresi linear juga untuk membuat kurva kalibrasi. Jadi itu wajib kalian bisa nanti itu menggunakan kalkulator. Gitu. Jadi nanti kalau ini untuk persamaan sudah oke, Gangga. Untuk nanti mengubah menjadi BM-nya udah bisa? Udah paham ya? Sudah, Ibu. Tadi saya bingung mencari Y-nya soalnya. Oh iya. Oke, baik. Nah, ada lagi pertanyaan mungkin? Ada? Sebelum saya berikan soal, ada pertanyaan? Oke, nah ini sekarang. Tapi nggak pakai semi logaritmik ya. Kalian coba masukkan. Saya berikan waktu 15 menit. Saya berikan waktu 15 menit. Coba kalian sekarang umpamakan gitu ya. Ada suatu ini, buatlah golongan data seperti ini. Didapatkan yang begini. Nah, sekarang coba difoto dulu deh. Difoto dulu data saya.
artinya berat molekulnya sekian dalton, terus jarak pitanya. Dimana diketahui misalkan dimana jarak total trackingnya adalah 60. Saya bilang 60 ya. Terus sampel kita misalkan jarak pitanya adalah, ini sudah difoto? Sudah difoto kan? Sudah, Ibu. Oke, sekarang saya mau ini dulu lihat contekan soal saya nih. Karena ini. Tunggu sebentar deh. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Ini saya Ini kenapa begini dia ya? Nol koma 23 mana ini ya? Tadi. Ini agak ngehang nih. Oke. Tunggu deh ya sebentar ya. Ini saya ada salah ini, tar dulu. Mana ini? Oh, oke. Maaf menunggu. Sudah difoto tadi, Dek? Sudah, Ibu. Oke. Nah, terus diketahui bahwa, tunggu sebentar. Diketahui misalkan sekarang dari mana tadi tuh ya? Dari hasilnya ini, berapakah bobot molekul dari suatu sampel bila jarak pita dari awalnya itu sekarang 6, Dek? Ya, saya ulang. Tadi kan ada foto, saya share screen aja deh dulu. Nah, kan gini. Diketahui misalkan sekarang ada suatu data di mana dia jarak pitanya adalah 6 mm. Pertanyaannya, berapakah bobot molekul dari dari sampel yang ingin diketahui bobot molekulnya, di mana jaraknya adalah 6 gitu, 6 mm. Di mana jarak total trackingnya tadi 60 gitu. Bisa kalian ini menghitung? Bisa? Halo? Apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Kalau bisa Terdengar, Ibu. Ya. Persamaannya bagaimana? Gimana, Dek? Untuk persamaan Y-nya sama seperti yang tadi. Iya, caranya sama seperti tadi. Maka saya kalian yang mencari di apa namanya di Excel dengan persamaan yang berubah ya, karena kan hasilnya tadi udah beda nih, bobot molekulnya beda, terus RM juga beda gitu. Kalian yang belajar mencari nih sekarang, saya kasih waktu 15 menit ya. Jadi tahapannya seperti tadi, masukkan dulu semua data, Y-nya diubah jadi log BM, terus X-nya lah RF, lalu kalian masukkan untuk mencari persamaan Y sama dengan BX plus A-nya. Nanti baru kalian masukkan
dari sampel tadi yang nggak diketahui bobot molekuler kan ada 6 per 60, nah itu RF-nya masukkan terus ke persamaan gitu. Bisa? Bangit dicoba. Ya. Ajong. Kok Ajong ini? Oke, saya kasih waktu 15 menit. Saya tunggu di jam 18.30 deh. Nanti salah satu dari kelompok silakan mempresentasikan hasilnya.
Sampai apa? Cepat mau kalau ngecas kabel mahal.
waktunya sudah pukul 18.30. Siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Nggak harus selesai, kalau memang belum selesai, nggak apa-apa. Seadanya saja. Yang penting kalian paham dari pemanfaatan regresi linear ini. NIM 51 izin Ibu. NIM 51, ya silakan. Share screen. Ya silakan. Mohon maaf sebelumnya Ibu kalau misalnya nanti salah. Nggak apa-apa. Kita coba dulu. Baik, sebelumnya saya kurang mengerti menggunakan ini Ibu, mohon maaf. Tapi tadi saya coba dan hasilnya seperti ini. Yang ini itu adalah data yang diberikan oleh Ibu. Kemudian di atasnya itu adalah hasil lognya sebagai sumbu Y. Kemudian yang ini adalah data yang diberikan oleh Ibu juga. Ini adalah hasil RF-nya setelah dibagi dengan 60 sebagai sumbu X. Jadi di sini sumbu X itu adalah RF-nya, kemudian sumbu Y adalah log-nya. Selanjutnya didapatkan nilai regresi seperti ini. Nah, karena kita ingin mencari dengan dengan nilai 6 mm. Nah, nilai 6 mm itu kan tidak bisa langsung dimasukkan sebagai X di sini. X di sini berperan sebagai nilai RF. Jadi, kita harus mencari dulu nilai RF dari si 6 itu sendiri. Caranya, 6 itu dibagi dengan 60, sehingga kita mendapatkan nilai RF. Jadi, 6 dibagi 60. Kemudian 6 dibagi 60 itu didapatkan hasil 0,1. 0,1 itulah baru bisa kita masukkan sebagai Oke. Ya Ibu, apakah bisa dilanjutkan? Oke, tunggu sebentar ya. Saya ada tamu sebentar aja. Baik Ibu.
Oke, maaf ya Dek ya. Oke. Um, Oke. Yang pertama, ini ada berapa titik ya? Ini di mana ada titik? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat lagi. Sumbu Y-nya itu adalah sumbu Y itu merupakan logaritma BM gitu ya. Logaritma BM. Terus yang ini yang 0,01667 ini apa di RF-nya? Yang mana Ibu? Yang ini? Ya. Iya Ibu, ini RF dari ini. Oh, oke. Berarti 0,41667. Ya. Ini benar udah ya? Sudah benar. Bahwa dari 0,0167 lanjut sampai dengan 0,4 yang 60 ya. Oke. Lalu ada, dulu. Ini gede banget ininya nih. Pembuatan skalanya aja sih. Sehingga jadinya nilainya begini dia. Minus 3,77 mungkin dari ininya yang. Format ininya aja sini deh. Format di Excel-nya aja nih kayaknya. Terus 0,4 itu dia BM-nya 0,4 itu kan berarti lebih jauh lagi ya. BM-nya lebih kecil ya, benar. Oke. Dapatnya adalah 93.325. Bobot molekuler sekian ya. Dengan cara minus 3,7 kali 10 ya. Ini sebenarnya 3,7 ini pasti ada ininya nih. Desimal lagi di belakangnya gitu. Cuman di satu angka di belakang koma jadinya itu 3,7. Oke lah. Oke, kalau saya dapatnya hampir sama sih, hampir mirip. Oke, benar kok tuh Yayan. Ada lagi yang lain? Sama ya, semua ya? Saya sama seperti Yayan, Bu. Kurang lebih sama itu. Ya, kurang lebih sama ya. Oke, berarti kan udah bisa ya semua ya? Sudah paham mengenai cara penghitungannya? Oke, saya kira itu saja yang dapat saya informasikan ke kalian terkait dengan pemanfaatan untuk analisis kuantitatif yang dalam hal ini tidak menetapkan kadar, tapi kita menetapkan bobot molekul atau kita menetapkan base pair dari nukleotidanya gitu. Dan juga dilakukan analisis kualitatif tadi adalah untuk melihat ada tidaknya saja tadi ya, bahwa misalkan seorang anak nih yang mana ayahnya biologisnya, itu bisa dengan melihat kemiripan dari fragmen-fragmen DNA yang dihasilkan dari pembisahan dengan menggunakan elektroforesis. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan mungkin dari kalian? Bila tidak, saya kirimkan datanya. Saya kirimkan datanya ke kalian. Ntar dulu ya. Ke siapa ini ya? Datanya untuk nanti kalian bisa susun di laporannya ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, saya sudah kirimkan ke kormanya. Masih dalam proses loading, Dek. Masih muter-muter dia ya. Sabar dulu menanti. Not connected. Ini kenapa ya HP saya dari tadi? Kalau nggak HP, laptop.
Dah, sudah kekirim, Dek? Sudah saya terima, Ibu. Oke, sip. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Bila tidak, saya cukupkan sampai di sini. Terkait dengan pemanfaatan elektroforesis, bagaimana prinsipnya, udah paham ya? Udah. Nah, kebetulan yang nanti yang diberikan data itu tidak ada analisis kuantitatifnya, cukup hanya menganalisa secara kualitatif saja, gitu. Ya, ada pertanyaan dari kalian? Bila tidak, saya cukupkan sampai di sini. Ada mungkin? Dari saya belum, Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Oke, sip. Terima kasih. Yunita, siapa lagi tadi ya? Yunita nggak ada komentar tadi ya? Biasanya ada. Oke, dari Dewi Wulandari juga enggak. Oke, dari saya belum. Oke, sip. Baik. Ini apa ini ya? Izin berpendapat, Bu. Mohon maaf, tidak bisa open mic. Ini saya baru baca nih. Siapa nih? Tresia. Tunggu sebentar, Dek. Ini saya baru baca. Kalau menurut saya yang Y bentuknya sama. Kenapa tidak X? Karena jaraknya agak udah tadi jawabannya ya, yaitu yang 4 tadi itu ya di situ ya. Oke, tadi yang berpendapat nih siapa ya? Sindu. Saya catat dulu deh ya. Sindu 2048. Terus siapa lagi tadi ini? Tresia. 2062. Terus 2028 ini siapa? Amalia. Oh, Amalia belum, nggak ada pendapat tadi ya. Sorry. Nggak bisa digedein ya. Kenapa ini? Ada lagi yang berpendapat di sini udah. Siapa yang berpendapat lagi ya? Udah cukup ya? Oke, saya cukup. Oke, saya kira itu saja. Saya end meeting hari ini. Terima kasih. Semoga ujian OSCE-nya bisa berjalan dengan lancar dan kalian semua bisa menjawab dengan baik. Semoga hasilnya pun juga nanti nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Dan sampai bertemu di semester berikutnya. Ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Wah, ada kelincinya. Mana kelinci ya? Oh iya, benar. Ada kura-kura. Speed up. Oh ya, oke, speed up. Nih, saya fire aja dah.